Halo teman-teman, selamat datang di episode ke-7 podcast Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, di mana kita akan berbincang seputar aktivitas publikasi Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada, baik dalam skala nasional maupun internasional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Markus, dan pada kesempatan kali ini URPod sudah hadir bersama dengan narasumber yang keren, narasumber yang kece. Beliau adalah Mas Riko Andi Wibowo, SH LLM PhD. Mas Riko merupakan salah seorang dosen di Departemen Hukum Administrasi Negara yang juga merupakan penulis dari buku Hukum Administrasi Negara. Baik, langsung saja kita sapa. Selamat siang Mas Riko. Selamat siang. Gimana nih Mas kabarnya siang hari ini? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap ya Mas untuk membedah sedikit buku Hukum Administrasi Negara dalam 10 menit ke depan? Insya Allah. Oke. Mungkin pertanyaan pertama itu saya mengarahkannya itu kepada sasaran pembaca ya Mas. Judulnya kan Hukum Administrasi Negara, sehingga buku ini lebih seperti textbook ya Mas. Apakah memang tujuannya untuk buku pegangan mahasiswa UGM, apalagi dengan isinya yang berupa pengantar dan pendahuluan, atau apakah memang tujuannya untuk mahasiswa semester awal Mas? Iya, jadi kami itu sebenarnya malah ini menjadi bukan buku teks ya, bukan jadi buku ajar, tapi melampaui itu. Buku ajar itu kan bayangan kami akan menceritakan tentang hukum administrasi negara yang diperlukan untuk teman-teman pembelajar di kampus ya. Nah, kami ketika menulis ini bayangannya bisa melampaui hal tersebut. Apa yang mau dilampaui termasuk misalkan adalah kami mau mempropos, mengkritik atau menavigasi para pemangku kepentingan untuk bagaimana caranya mengembangkan hukum administrasi negara. Misalkan teman-teman di peradilan, tata usaha negara gitu. Kami juga concern bahwa mau kirim pesan secara eksplisit gitu ya, bahwa tulisan Bapak Ibu para hakim itu kami baca loh. Kami baca, kami sitasi, kami apresiasi jika itu putusan yang bagus, kami kritisi jika itu adalah putusan yang tidak bagus. Untuk kemudian semata-mata sayang, bukan karena apa-apa ya, tapi untuk mengarahkan atau memberikan koridor navigasi bahwa ke arah sana harusnya arah perbaikan pengembangan hukum administrasi negara. Oke. Jadi tadi Mas Riko sudah menjelaskan bahwasanya buku ini bukan hanya sekedar buku ajar, tapi melampaui daripada itu. Ibaratnya untuk melakukan kritik terhadap pemangku kebijakan agar sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam hukum administrasi negara. Selanjutnya terkait dengan buku ini kan dirancang oleh dosen-dosen ya Mas, dosen-dosen hukum administrasi negara gitu, yang dimana pasti adalah pembagian penulisan di bab-bab secara khusus gitu. Misal Mas Riko nulis di bab sekian, dosen lain nulis di bab sekian gitu. Nah, kalaupun ada pembagian seperti itu, kira-kira pembagiannya itu didasarkan pada apa ya Mas? Iya, jadi tempo hari sebelum kami melakukan menulis buku itu, kami melakukan consigning ya, bertapa dalam quote and quote gitu ya. Terus kami diskusi dulu sama secara internal, kita tuh mau ngapain, mau bikin buku yang model kayak gimana ya kan, konsepnya kenapa kita milih arahnya itu gitu. Termasuk berdiskusi dengan praktisi dan akademisi yang lain ya. Nah, terus setelah itu dilakukan selama sekitar beberapa hari gitu ya. Nah, terus kami sepakati ini. Berarti yang buku kami, versi kami itu adalah harus bab 1, bab 2, bab 3, sampai bab 7 gitu ya. Poin-poinnya apa saja. Setelah menjelaskan itu, maka dari rekam jejak sama passion Bapak Ibu, yang mana nih? Yang mau yang mau handle bab yang mana gitu. Nah, itu yang terus kemudian saya misalkan dapat di bab 7 ya, bab paling terakhir, Mbak Rizky di bab 6, Mas Wirga di bab 1 ya, kurang lebih gitu. Jadi berdasarkan kesepakatan departemen gitu, dan karena juga ada isu passion, maka juga berdasarkan passion dan rekam jejak penulisan sebelumnya. Oke. Jadi melewati proses diskusi antara akademisi lain dengan praktisi, yang kemudian disesuaikan dengan passion di bidangnya masing-masing. Betul. Karena di antara kita
misalkan ketika rapat, tar dulu nih bagian ini kayaknya kita perlu nambahkan juga poin ini gitu. Ada hal-hal yang bagi kami, bagi setiap orang gitu ketika penulis itu perlu mendapatkan feedback dari kolega kan. Jangan sampai nanti kita ngerasa bahwa itu sudah oke, kolega kita enggak, ntar dulu ada yang kurang nih gitu. Nah, proses apa yang menarik dari buku ini dihasilkan dari proses-proses perbaikan yang simultan tadi. Oke. Boleh diceritakan Mas terkait dengan prosesnya gitu, mulai dari penulisan hingga akhirnya rilis Februari lalu. Dan selama pengerjaan, apa yang kira-kira paling menantang gitu Mas, waktu mengerjakan buku ini? Iya, kita jadi setelah tadi kami konseling gitu, setelah itu ada fase di mana kami menulis secara masing-masing gitu, para penulis itu, timnya itu. Jadi masing-masing bab itu ada yang penulisnya, ada yang ditulis sama dosen sendiri, ada yang dosen dan di backup sama mahasiswa. Nah, mahasiswa ini misalkan membantu mengkoleksi putusan peradilan, ya kan? Kayak di bab saya itu ada 2 atau 3 putusan peradilan yang di generate sama penulis kedua. Ada sekitar 7 putusan lain yang saya yang handle sendiri gitu. Nah, setelah dikumpulkan, semua submit. Setelah submit, ada cross examination lagi. Jadi satu tulisan itu diuji oleh 2 orang penulis yang dari bab yang lain. Diputar naskah itu gitu. Untuk naskah saya bahkan saya putar sampai 3 orang. Jadi selain di internal, saya kirimkan lagi naskah saya itu ke kolega yang lain di luar dari penulis buku ini untuk dipelototi gitu. Apa urgensinya? Tadi semata-mata itu untuk memastikan proses menghasilkan tulisan yang oke gitu, tulisan yang bagus gitu. Kita nggak pengen yang biasa-biasa aja, kita pengen melampaui dari yang kita harapkan tadi itu. Setelah perbaiki, ya kan, setelah dapat feedback itu diperbaiki lagi. Setelah itu kita meeting lagi terakhir kalinya untuk laporan, ya kan. Masih ada perbaikan dikit-dikit tapi minor gitu sebelum kita submit ke publisher. Kalau publisher nanti paling cuman typo dan segala macamnya udah, karena sudah rigid sekali proses sebelumnya kan. Jadi relatively yang dari publisher ada tapi bukan hal yang substansial gitu. Berarti penulisan buku ini juga dibantu oleh teman-teman mahasiswa dan setelahnya dikoreksi ya Mas? Betul. Dipelototin sama minimal 2 reviewer ya. 2 reviewer. Kira-kira berapa lama Mas waktu itu kan sebagai editor untuk menulis buku ini? Karena sebagai editor saya cuman nulis untuk bab saya ya. Yang lainnya kan ditulis otomatis sama penulis masing-masing bab ya. Tapi sebagai editor saya ketempuhan untuk bantu melototin semua naskah, ya kan, termasuk meminta memastikan ini sirkulasi komunikasi antara anggota tim ini bisa berjalan dengan baik. Jadi masukan kemarin itu apa saja, apakah masukan itu oke apa enggak gitu ya, apakah masukan itu sudah direspon dengan proporsional apa belum itu. Kalau misalkan belum, apa yang harus saya persuasi untuk itu bisa dibadankan gitu. Itu sih. Nah itu ya berapa ya, 8 bulanan lah, 6 sampai 8 bulan. Sekarang sebenarnya ini adalah gagasan sudah lama kita pengen lakukan departemen itu, tapi memang baru kejadian. Sebenarnya kalau kita nggak punya pengalaman sebelumnya itu mungkin akan lebih lama lagi, tapi karena kita sudah punya niat sebelum-sebelumnya, jadi 6-8 bulan bagi kami masih visible. Gitu. Oke. Nah, kira-kira Mas Riko punya saran nggak untuk pembaca yang ingin mendalami materi yang dibahas dalam buku ini? Saran ini, saran buat membaca ya? Iya. Iya, buku kami ini fokus tadi ya, bukan hanya menawarkan isu existing, tapi juga mau melihat trajektori atau lintasan gitu. Lintasan apa? Lintasan perkembangan hukum administrasi negara selama setidaknya 1 dekade terakhir.
sejak lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tahun 2014 gitu ya. Nah, ada hal yang positif, ada hal yang negatif yang menurut kami sudah berkembang selama 1 tahun terakhir, baik itu di pemerintahan maupun di peradilan gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman para pembaca tertarik untuk melihat apa catatan kritis sekaligus apresiatif yang kami bisa berikan kepada para pemangku kepentingan gitu ya, termasuk saran-saran kami untuk kedepannya, maka buku hukum administrasi negara yang diproduksi oleh kami itu sangat layak untuk dipertimbangkan oleh teman-teman calon pembaca. Oke. Nah, saya yakin nih Mas, pasti akademisi lainnya yang menonton ini terinspirasi banget dari Mas Riko. Nah, kira-kira Mas Riko punya tips nggak untuk akademisi-akademisi lain? Iya, jadi hal yang paling menarik itu adalah ketika mengundang beberapa orang untuk duduk bersama dan berusaha untuk membuka diri bahwa membuka diri, menerima masukan, menindaklanjuti saran dari reviewer gitu ya. Itu kan adalah semua esensi dari humbleness atau kerendah hatian seorang pencari ilmu gitu ya, pencari ilmu dan penulis gitu ya. Nah, di titik ini pentingnya untuk kolaborasi dan saling mendengarkan, saling menentukan tone dengan pas gitu, itu sangat esensial gitu ya. Dan alhamdulillah kami berhasil kami bisa melakukan itu semua, dan saya yakin ada banyak Bapak Ibu di luar sana yang juga sangat mungkin untuk melakukan hal tersebut. Oke, baik, terima kasih Mas Riko, dan pertanyaan terakhir tadi sekaligus menjadi pertanyaan penutup dari sesi perbincangan kita hari ini. Buat teman-teman yang tertarik dengan bukunya, teman-teman bisa saja cek link yang ada di description box dan teman-teman dapat membeli bukunya seharga Rp149.000 saja. Terima kasih Mas Riko atas kesediaan waktunya. Semoga lewat perbincangan ini dapat memotivasi teman-teman lain untuk bisa berkarya lebih lanjut lagi. Sama-sama. Dan sampai jumpa teman-teman di episode UR Pods selanjutnya.